يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, langsung saja kita kepada kajian fikih kita. Melanjutkan sebelumnya, ya adapun kajian-kajian yang lain-lain barangkali menyusul di akhir jika waktunya berkenan. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wala yajibu dzalika illa ala muslimin balighin. Ini masih membahas tentang diwajibkannya melaksanakan salat itu siapa saja. Sudah dikaji sebagian sebelumnya sedikit pada saat itu. Dan tidak diwajibkan salat itu illa ala muslimin balighin, kecuali kepada muslim yang balik, yang sudah sampai umurnya balik, akilin, yang memang berakal, balik berakal, tahirin, dan suci. Artinya kalau ada najis jadi tidak sah salatnya. Makanya kenapa orang Islam itu diwajibkan khitan itu, Pak? Karena kalau tidak dikhitan itu sangat mengkhawatirkan adanya najis terus menerus. Padahal aslinya khitan itu tidak wajib. Ya, perintah khitan itu sunnah saja sebenarnya. Tetapi karena menjadi syarat sahnya salat, takut mengendap najis menjadi wajib. Sementara diwajibkannya salat itu tahirun, orang yang suci. Suci di sini secara pertama secara zahiriyahnya, ya, kotor batin kotor. Nah, kalau itu mencapai ya kekafiran, kafir, nah ini baru tidak wajib itu. Makanya dikatakan fa'ammal kafiru, adapun orang kafir, fa in kana asliyan, kalau kafirnya memang asli, ada kafirin asli. Yang dimaksud kafir asli itu huwa man lam yusbaq lahu islamun bi khilafil murtadi. Jadi orang kafir asli itu adalah orang yang memang dari sebelum-sebelumnya sudah kafir gitu, Pak. Sudah tidak beriman kepada Allah, katakanlah sejak lahir. Ya, dia hidup memang tidak mengenal Allah atau tidak menerima Allah. Ya, itu kafir, itu namanya kafirul asli. Ya, tapi ada orang kafir itu tidak asli, tidak dari awal, tidak dari kecil. Atau murtad. Orang murtad itu ya orang kafir. Setelah murtad dia kafir, tapi kan tidak asli itu. Jadi akan berbeda hukumnya tentang kewajibannya itu. Fa in kana asliyan lam yajib alaih, tidak diwajibkan kepadanya kalau memang itu kafir asli. Berbeda dengan orang yang murtad, itu selama murtad itu diwajibkan itu sebenarnya. Ya cuman kalau dia belum taubat, dia belum bisa melaksanakan salat. Mestinya ya taubatnya dulu baru kembali, dan wajib qadha selama itu salatnya kalau murtad dia. Berat ya. Alhamdulillah. Wa idza aslama, apabila orang kafir asli tadi itu masuk Islam, dia beriman, dia bersyahadat, lam yukhatab biqadaiha, maka tidak juga dianjurkan mengqadha. Ini kalau orang kafir asli. Jadi dia tidak sholat dari dulu itu nggak usah qadha. Itu nggak usah qadha itu.
Tetapi kalau orang murtad, udah semua kewajiban yang ditinggal selama murtad itu kalau dia bertaubat masuk Islam itu wajib diganti semuanya. Berat ya. Kalau dia murtadnya 10 tahun aja, ya Allah. Jangankan 10 tahun, bagaimana mengkodok sekian banyak sholatnya. Ya wajibnya semacam itu kalau orang murtad. Kan jangan main-main. Allah, anak-anak kita semua ya, keluarga kita mudah-mudahan diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai semacam itu, Pak, sementara kadang-kadang orang berapa banyak itu, gampang sekali itu murtad, tidak mempermasalahkan, tidak mementingkan. Ya, wa idza aslama lam yukhatab biqada'iha. Ya, jadi tidak dianjurkan untuk mengqadha kalau dia kafir asli. Ya, kenapa? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ketika Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Qul lil ladzina kafaru, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu, iyantahu, kalau mereka berhenti, maksudnya mereka itu taubat, mereka bersyahadat, beriman, kemudian mereka taubat, iyantahu, yang tahunya berhenti dari perbuatan-perbuatan yang salah sebelumnya itu, yughfar, maka diampuni ma qad salaf, dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi dengan masuknya Islam itu sudah dihapus itu dosa-dosa yang lalu itu, Pak. Malah nanti ada pembahasan kalau seandainya dia dulunya pernah melakukan kebaikan-kebaikan sesama, ya, begitu sudah beriman itu pahala-pahala yang dulu itu diberikan. Kalau seandainya tidak beriman ya tidak ada pahala akhiratnya, maksudnya. Kalau pahala dunianya tetap sama-sama diberikan. Ini ayat Allahnya sangat jelas. Qul, katakan Muhammad, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, iyantahu, kalau mereka itu bertobat, kalau mereka itu berhenti dari perbuatan salah sebelumnya, dia bertobat, mereka bertobat, yughfar, maka pasti akan diampuni ma qad salaf, apa saja, lahum, ya, yughfar lahum, diampuni dosa-dosanya bagi mereka, ma qad salaf, apa saja yang sudah berlalu. Wa li anna fi ijabi dzalika alaihim tanfiran fa ufiya anhu, karena dalam kewajiban terhadap mereka itu ya tanfir itu artinya lari, menjauh. Jadi ya mereka dulunya salah itu ya memang karena tidak mengerti, tidak tahu, bukan karena keberaniannya menyakiti Allah. Barangkali begitu orang-orang kafir itu. Memang mereka sudah kafir sejak semula. Tapi kalau orang murtad kan diartikan mereka berani melakukan kesalahan, berani kepada Allah. Ya udah dihukumnya semacam itu. Wa in kana murtaddan wajabat alaihi. Kalau memang orang murtad wajib. Wa idza aslama lazimahu qada'uha. Kalau dia masuk Islam wajib dia mengqadanya. Li'annahu i'taqada wujubaha. Kenapa? Karena dia itu beriktikad, dia yakin, dia beriman, dia percaya tentang kewajiban sholat. Cuma dia murtad, ninggalin sholat, gitu kan? Ya dihukum semacam itu, Pak. Kalau orang kafir dari awal nggak tahu kewajiban sholat itu seperti apa. Begitu dia mengerti tentang wajibnya sholat, kemudian dilakukan, udah, yang dulu-dulu diampuni. Masya Allah, betapa Allah maha pengasih, maha penyayang. Hanya kita doakan orang-orang yang sampai saat ini kafir-kafir dimanapun, apalagi mungkin bagian daripada sahabat kita, keluarga kita, kawan kita, doakan. Selama ini karena mereka kurang faham, kurang ilmunya, mudah-mudahan Allah berikan ilmunya, kemudian mendapatkan hidayah, mau mereka meninggalkan agama lamanya, tidak gengsi lagi, tidak khawatir lagi, tidak takut lagi, ya, li'annahu i'taqada wujubaha.
Ammal kafirul murtaddu fayalzamuhu sholatu fil hal. Adapun orang kafir yang murtad, orang kafir al-murtad, fayalzamus sholatu fil hal. Maksudnya ada orang kafir murtad itu murtad dari kekafirannya. Kalau murtad dari kekafirannya berarti beriman. Ini bahasanya begitu di sini, hati-hati. Orang kafir kalau murtad, kayaknya kan nggak pas ya. Mestinya orang Islam murtad itu baru umum, baru biasa itu. Makanya kalau dikatakan begini, ada orang mukmin masuk neraka, ada orang kafir masuk surga. Itu ayat Quran. Oh, itu maksudnya orang mukmin itu kan beriman. Orang kafir itu yang kan kafir. Orang beriman masuk neraka, maksudnya iman kepada tauhid. May yu'min, may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi orang-orang yang kafir kepada tauhid tapi iman kepada Allah, jelas mereka berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, mereka surga. Tapi kalau mereka kebalikannya, mereka iman kepada tauhid kemudian kafir kepada Allah, ya udah berarti orang beriman semacam itu masuk neraka. Ini maksudnya, Pak. Jadi ada orang beriman masuk neraka, ada orang kafir masuk surga. Oh, di sini bahasanya amal kafirul murtaddu. Ya barangkali bahasa mereka di luar Islam, agama-agama mereka itu kalau keluar dari agamanya dibilangnya murtad juga barangkali, Pak. Atau entah apa, sesat dibilangnya. Dia memilih sesat, memilih menjadi kambing-kambing sesat, domba-domba sesat, kan begitu dibilangnya. Ya itu bahasa mereka, silakan saja. Ya, di sini juga sama. Wa amal kafirul murtadu. Adapun orang kafir yang murtad, fayalzamuhu sholatu fil hal. Ya pada saat dia murtad dari kekafirannya, yakni dia mulai beriman, dia bersyahadat, mulai pada saat itu wajib sholat. Wajib udah sholat, Pak. Ya makanya kalau ada mu'allab itu, Pak, itu biasanya mereka bertanya tentang khitannya. Sebenarnya khitan itu kalau dia bisa menjaga daripada najisnya itu, karena ada yang bisa dijaga najisnya itu tanpa dikhitan, ya silakan saja, tapi pasti akan sulit. Jadi kalau sulit, Pak, atau mengkhawatirkan terus menerus, maka mu'allab itu tetap wajib dikhitan jadinya. Ya, udah umur sekian masih harus dikhitan, Pak. Ya, masih harus khitanan dia. Ya. Wa idza aslama lazimahu qada'u ma fata fi riddati lima dzakarahu. Ya. Tapi kalau dia aslama, dia Islam, maka wajib mengqadha orang-orang murtad itu selama mereka itu murtad. Hadza madhabuna, ini adalah madhab kita. Imam kita, Imam Syafi'i, madhab kita, likhtilafi fihi indana. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad fi riwayati Daud la yalzamuhul murtadu idza aslama qada'u ma fata fi riddah. Ya, kalau Imam Maliki, Imam Hanafi tidak mewajibkan orang murtad itu kalau masuk Islam itu qada. Ma fata fi riddah, semua yang ditinggalkan pada saat murtad. Wala fil islami qablaha, dan juga tidak juga orang yang Islam dari sebelumnya. Wa ja'aluhu kal kafiril asli, mereka para ulama Maliki, ulama Hanafi itu menjadikannya seperti orang kafir asli. Yasqutu anhu bil islami ma qad salaf. Ya, jadi gugur semua kewajiban-kewajiban dengan dia masuk Islam, dengan dia taubat, itu berarti sudah gugur kewajiban-kewajiban itu ya. Kalau begitu ya berarti ada keringanan di sini, Pak. Ya, jangan takut orang murtad itu, aduh kalau begitu mendingan saya nggak usah masuk Islam aja dah. Kenapa? Karena hukumnya begitu. Sholat saya selama 10 tahun harus diganti. Bagaimana caranya menggantinya? Oh, ingat,
ini ada pendapat ini. Tidak ada masih yang membolehkan tidak usah mengqadha. Tapi tetap kalau dia mau itu jelas. Itu yang baik. Makanya saya suka menganjurkan kalau ada orang mau berangkat haji atau berangkat umroh itu, Pak, supaya disempatkan di sana sholat qadha paling tidak sehari semalam. Dohornya 2 kali, asarnya 2 kali. Niat qadha yang dulu-dulu pernah meninggalkannya, Pak. Ya, dengan harapan karena di sana sekali sholat ya, seperti 100.000 kali. Kalau di Madinah seperti 1.000 kali atau seperti 10.000 kali. Kalau itu dilakukan dengan harapan ya semoga ketutup, diampuni dosa-dosa yang lalu. Selain daripada amalan-amalan yang lain, atau mungkin ada beberapa sholat sebagai pengganti daripada sholat-sholat yang dulu tertinggal, yang tertinggal itu, Pak. Ya, jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi mengambil pendapat itu. Ya, siapapun kalau sudah tobat itu sudah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa ammal kafirul asli, adapun memang orang kafir asli, fattafaqa ashabuna fi kutubil furu', bersepakatlah semua pendapat-pendapat para madhab ya ala annahu la yajibu alaihi shalah wa zakah wa ghairiha min furu'il Islam, tidak wajib baginya ya kafir asli itu ya salat ya zakat, semua kewajiban dalam Islam ya tidak ada yang wajib bagi mereka karena memang kafir asli. Begitu sudah masuk Islam ya udah nggak perlu ada qadha lagi. Ini jumhur ulama semacam itu. La yasihhu min kafirin asliin wala murtaddin salatun. Memang tidak sah dari orang kafir asli atau orang murtad itu melakukan salat. Orang murtad salat ya tidak sah. Orang kafir salat ya tidak sah. Jadi apa ada orang kafir itu salat seperti salat kita itu apa ada? Hanya nggak ketemu ya. Tapi kalau melakukan kebaikan-kebaikan sama seperti kita, ada itu. Mereka menjadi orang baik. Sama dengan kita orang-orang yang beriman. Nah, itu ada. Tapi kalau sholat seperti kita, mungkin nggak ada. Tapi memang aneh. Kadang-kadang orang-orang di luar Islam itu sebenarnya kagum sih dengan aturan-aturan Islam itu. Suka sebenarnya mereka. Nah itu buktinya ada non-muslim itu menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Dan banyak cerita-cerita ada orang yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Al-Quran, mempelajari Al-Quran tujuannya ingin merusak Al-Quran, tapi ternyata dikalahkan dia. Malah dia yang bertekuk lutut, dia menyerah, dia yang masuk Islam. Itu banyak sekali kisah-kisah semacam itu. Ya. Zaman dahulu ada ya sama seperti kenapa Makkah itu dikatakan Makkah, tadinya Bakkah. Makkah itu asal usulnya namanya Bakkah. Di Al-Quran tidak ada Makkah, itu nggak ada, adanya Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ya, jadi Bakkah tadi. Apa artinya? Bakkah ya buku itu artinya menyerah. Apa namanya, Pak? Ya, kalau musuh menyerah kepada kita itu Bakkah ya bu, ditaklukkan. Jadi Makkah itu menaklukkan banyak orang. Lihat aja orang datang ke sana itu gampang menangis. Betul. Lihat Ka'bah nangis, lihat ini menangis, tawaf nangis, sa'i nangis, berapa banyak gitu. Itu orang yang beriman kepada Allah dibuatnya banyak menangis. Tapi menangis dalam khusyuk kepada Allah. Orang-orang yang ingin berbuat jahat saja itu ditaklukkan. Makanya selagi alam dunia, bumi ini masih belum akan terjadi goncangan kiamat itu Ka'bah masih berlaku semacam itu sepanjang masa. Ya, nggak ada orang yang bisa merusak Ka'bah. Tapi kalau suatu saat sudah gampang Ka'bah ini dirusak, itu sudah benar-benar sudah sebentar lagi kiamat ya akan tiba. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Nah sekarang gejala itu sudah ada Pak. Usaha-usaha orang ingin menghancurkan Ka'bah itu. Yang tidak suka dengan Ka'bah, lihat, bikin Ka'bah tandingan, ada kan itu? Kan karena tidak suka mereka. Sejak dulu zaman Abraha, kan nggak suka Raja Abraha itu ada Ka'bah di Makkah yang dikunjungi dari waktu ke waktu oleh banyak manusia. Akhirnya mau diambil aja, mau dirusak aja tuh Ka'bah, mau dibawa aja ke negerinya. Nggak bisa ditaklukkan. Tentara Abraha ditaklukkan, tentara bergajah ditaklukkan. Itu namanya bakka, ya buku, bakkan. Makanya ya dirubah namanya menjadi Makkah. Ya, sama artinya Pak. Ya. Jadi taklukan itu. Saya diceritakan paman saya itu tahun 82 beliau berangkat haji. Pada saat itu masuk teroris. Teroris masuk ini sudah bawa granat, bawa bom. Wah, itu kalau berhasil Pak. Kayak bagaimana itu korban ya. Lagi tawaf musim haji. Nah, di sana itu hampir setiap waktu itu mereka menggotong jenazah untuk disolatkan di masjid. Iya, nah jadi pura-pura gotong jenazah, dibungkus granat, bom, apa segala macam itu seperti jenazah, bayangkan. Iya kan rapi banget itu ngaturnya itu. Nggak akan ada orang yang tahu bahwa itu isinya bom itu. Tapi ternyata ketahuan. Iya, itu tahun paman saya di sana. Ya, Haji Fauzi. Ya. Beliau tahu itu sedang ya ditaklukkan itu. Ya. Ketahuan Pak. Nah ini artinya kalau Allah sudah mau menyelamatkan Ka'bah itu dijaga oleh Allah. Cuman tidak mustahil suatu saat itu akan rusak juga itu Ka'bah. Kalau sudah rusak oleh banyak orang, itu sudah buktinya, sudah masanya sudah rusak sekali, akhlak manusia sudah hancur. Ya. Kembali, wala yasihhu min kafirin asliyin wala murtadin salatun. Tidak sah salat orang kafir asli, orang murtad. Walau shalla fi kufrihi, kemudian ada orang pada saat kafirnya salat. Mana ya? Fikih itu semacam itu, Pak. Summa aslama, kemudian dia masuk Islam, lam nutabayyan sihhatuha bal hiya batilatun bila khilaf. Tetap bukan berarti yang dulu itu disahkan. Tetap itu tidak sah salat yang dulu karena salatnya pada saat itu dengan kekafirannya. Dia sholat tapi dia kafir, dia tidak beriman, dia nggak cukup syaratnya. Sedangkan sholat tadi dikatakan harus beriman, berakal, balik, begitu kan? Suci dari hadas kecil, suci dari najis. Sedangkan dia kafir tapi dia sholat. Saya kurang tahu bagaimana itu, dari mana nih adanya ini orang kafir sholat itu, kafir sholat Jumat. Tapi kalau non muslim ikut korban hari Idul Adha itu ada itu, Pak. Saya kurang tahu kalau di masjid ini, banyak masjid-masjid yang begitu. Orang non muslim itu nitip ya ikut kolektif gitu. Satu sapi itu Pak, ikut kolektifnya dia. Ya 4 juta ikutan dia. Nah, itu ada kalau itu Pak. Nah, itu silakan aja, hukumnya tetap aja halal, nggak berarti sapinya menjadi halal separuhnya najis, nggak begitu. Ya, tapi kalau sholat, kayaknya rasanya saya sulit ya. Tapi kalau ada di sana sini, ada orang kafir sholat, kemudian beberapa saat kemudian dia masuk Islam, dia taubat, tetap sholat yang dulu itu dihukumi tidak sah. Cuman dia setelah itu wajib berikutnya itu. Hanya saya dulu yang tidak pernah sholat atau mungkin sekian lama tidak sholat itu tidak wajib diqadha. Karena memang dia kafir asli. Bal hiya batilatun bila khilaf. Tapi itu sholat-sholatnya itu tidak sah
batil itu tanpa ada perbedaan para ulama. Nggak ada khilaf di antara ulama. Amma idza fa'alal kafirul asli qurbatan la tushtaratun niyatu li sihhatiha. Adapun apabila orang kafir asli itu melakukan pendekatan diri kepada Allah, yakni dia cuman ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan, tapi selain daripada salat, selain dari salat, ya, fa in qurbatan, ya, la tushtaratun niyatu li sihhatiha, karena tidak disyaratkan niat dengan kesahannya. Tapi kalau mau niat afdal, misalnya orang mengeluarkan zakat, dia baca niatnya, lafadznya aja, nawaitu an ukhrija zakata mali fardhan lillahi ta'ala, ya bagus, berangkat dia berikan itu zakatnya itu. Nah, begitu diberikan, orang yang menerima pun doain, betul kan gitu ya. Orang yang menerima mestinya doa, ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait, misalnya begitu. Itu ajaran Nabi. Orang yang menerima zakat mestinya baca semacam itu, baca doa itu, doain orang yang berzakat itu. Ya kalau di masjid biasanya amil, Pak, ya amil yang baca, apakah itu zakat fitrah bulan Ramadan atau zakat yang lain-lain. Pokoknya asal menerima pemberian sedekah, mestinya kita yang menerima itu doanya itu, ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait. Paling tidak barakallahu fik, paling tidak itu aja, Pak. Semoga Allah berkahi engkau. Jangan terima aja. Terima kasih, ya terima kasih, benar, bagus, tapi iringi doa, ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait. Semoga Allah memberikan pahala dari rezeki yang kau keluarkan. Semoga Allah memberkahi rezekimu yang masih tersisa, yang masih ada. Wah, coba doanya orang yang menerima. Ya, makanya orang sedekah itu kenapa menjadi berkah itu karena begitu. Menyenangkan banyak orang. Jadi kalau ada orang kafir asli kemudian dia melakukan perbuatan ibadah, tapi selain sholat disebut dengan qurbah. Qurbah itu pendekatan diri kepada Allah. Itu tidak disyaratkan niat. Nggak disyaratkan niat. Misalnya orang mau silaturahim, nawaitu an asilar rohi, bahkan enggak kan? Enggak ada lafaz-lafaz niat silaturahim, enggak ada. Ya berangkat aja, zakat berikan aja, bismillah, ya bismillah lah, ya berikan aja, nggak perlu ada niat, nggak disyaratkan ada niat langsung. Kasadaqati, seperti orang sedekah, wabdiyafati, orang bertamu, ya silaturahim ya. Oh, ada lagi, bertamu itu maksudnya kita didatengin tamu, kita menghormati tamu, ya nggak mesti ada niat-niat yang khusus. Dan kalau ada orang kafir, dia bertamu, dia sedekah, ya kemudian dia pakai niat, ya nggak masalah. Ya, cuma tadi itu dikatakan kebaikannya itu ya ditolak, ya kecuali dia nanti masuk Islam atau mungkin dia tobat. Wasilaturrahim wa asbaha dzalik, orang silaturahim atau bermacam-macam, ya yang lain-lain, contohnya pokoknya kurbah, kebaikan. Ya kalau kita orang Islam katakanlah mengadakan kerja bakti hari Minggu, pembersihan di sekitarnya, ada kan kadang begitu Pak, yang diajak oleh Pak RT, Pak RW, atau Pak Lurah dan seterusnya, yang mengadakan gerakan pembersihan total, kebersihan. Itu memang itu ibadah, itu tidak perlu ada niat khusus, langsung saja dilakukan. Tapi kalau kita orang beriman kepada Allah yang demikian, wah itu pahalanya dunia dan juga akhirat. Kalau mereka orang-orang kafir asli melakukan kurbah semacam itu, ya tidak jadi amal saleh Pak untuk akhiratnya. Kalau untuk dunianya ada pahalanya yang diberikan oleh Allah. Ya barangkali dia mendapatkan penghormatan orang, dihormati sama orang
Orang banyak bilang terima kasih sama dia, ya itu aja yang didapat. Fa in mata ala kufrihi fala thawabalaha 'alaiha fil akhirati. Oh, ini dia penjelasan. Kalau orang non muslim tadi yang baik itu, non muslim tapi baik, kemudian dia meninggal atas kekafirannya, tetap aja meninggalnya dalam keadaan kafir itu. Fala thawabalaha 'alaiha fil akhirah. Maka tidak ada pahala baginya. 'Alaiha fil akhirah, atasnya hanya di akhiratnya saja. Nah, kalau akhiratnya dapat orang kafir asli itu ya. Lakin yut'amu biha fid dunya, tetapi tetap oleh Allah akan diberikan pahala dunia. Apa itu? Masih bisa makan, masih bisa minum, masih enak makannya, masih bisa merasakan enaknya makanan. Ya, perbedaan satu sama lainnya dia bisa membedakan. Ya. Nah, itulah pahalanya dunia. Ya. Walakin ya, la yuthabu fala thawaba laha 'alaiha fil akhirah. Tapi di akhiratnya tidak ada pahalanya. Lakin yut'amu biha fid dunya wa yuwassi'u fi rizqihi wa 'aishihi. Jadi Allah luaskan rezekinya, pahala-pahala dunia mereka. Allah luaskan rezekinya, Allah selamatkan dia. Kalau sakit disembuhkan oleh Allah. Dia bisa hidup enak, hidup mewah, banyak harta. Penghormatan orang pun juga banyak yang menghormati dia karena kebaikan dia. Ya itu saja pahalanya, Pak. Di akhirat tidak ada lagi. Itu thawabud dunyanya itu. Wa in aslama, tapi kalau dia masuk Islam, fassawaba al-mukhtar, maka yang benar itu dipilih, annahu yusabu 'alaiha fil akhirah. Ya, perbuatan-perbuatan sebelumnya itu kalau dia Islam, dia tobat, dia bersyahadat, langsung masuk itu pahala-pahala amal-amal soleh sebelumnya itu. Wah ya. Jadi saya membayangkan kayak rekening diblokir, ya mau transfer, mau mengadakan transaksi apa nggak bisa, betul? Nah, lagi diblokir, tiba-tiba dibuka blokirnya itu, oh itu semua masuk, yang dulu-dulu yang nggak masuk itu jadi masuk, masuk. Kira-kira begitu ngelihat rekeningnya langsung gendut itu, Pak, seneng nggak itu? Boy, ya senang. Tapi itu hanya pahala dunia. Itu thawabud dunia, akhiratnya tidak. Wa in aslama fasawabul mukhtaru annahu yuthabu 'alaiha fil akhirah. Ya, ada lagi yang mengatakan memang dapat pahalanya kalau dia muslim ya. Kalau dia masuk Islam, ya pahala akhirat yang diberikan oleh Allah. Dalam hadis sahih, karena di sini ada hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza aslamal 'abdu fa hasuna islamuhu. Siapa seorang hamba yang aslama, dia Islam, dia terima Islam, dia bersyahadat, beriman, fahasuna islamuhu, kemudian dibaguskan Islamnya, Pak. Nah, ini permasalahannya kadang-kadang, Pak. Orang Islam sendiri tidak membaguskan Islamnya, malah di luar Islam. Ketika dia Islam itu memperbagus akhlaknya, Islamnya. Ya. Kalau dia memperbagus Islamnya, kataballahu lahu bikulli hasanatin kana zalafaha. Maka Allah tetap mencatat setiap kebaikan yang dia lakukan sebelumnya, itu dicatat, kata Allah. Allah mencatatnya, Allah memberinya. Kalau dia masuk Islam, ya kalau nggak Islam ya hilang begitu saja. Hanya sekali lagi kita doakan supaya mereka itu tertarik lagi kepada Islam, mereka mau sadar. Masa umur 50 tahun masih murtad, Pak? Misalnya 40 tahun, 45 tahun masih murtad. Ya Allah ya. Kalau dia memang tidak mengerti,
Ya, karuan tidak mengerti. Dia kadang-kadang mengerti. Oh enggak, sayang itu dihapus amalnya itu. Penghapusan amal itu, ya jelas, itu bencana luar biasa yang sangat besar, yang pasti akan mengecewakan kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aslamal abdu, fahasuna islamu." Apabila seorang berislam, fahasuna islamuhu, maka dia baguskan Islamnya, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat baginya bikulli hasanatin kana zalafaha, dengan setiap kebaikan yang telah berlalu darinya. Masih tetap akan diberikan oleh Allah. Yang penting dia baguskan Islamnya. Begitu dia sudah masuk Islam, ya jangan tanggung-tanggung, langsung baguskan pengamalan keislamannya. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi dulu-dulu yang pernah dilakukan kebaikan-kebaikan, mestinya tidak ada pahala akhirat, akhirnya masih tetap diberikan oleh Allah. Karena ada ayat Allah, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa yang ingkar dengan dan beriman kepada wa may yakfur itu bil imani faqad habita amaluh. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, An-Nisa, Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu." Orang yang ingkar, kafir dari keimanannya, ya terhapus amal-amal sebelumnya itu. Tapi wa idza aslama, kalau dia sudah Islam, ya masuk lagi, Pak. Pahala-pahala sebelumnya sudah menjadi pertanyaannya. Gimana kalau ada orang murtad dan itu amalnya dihapus seluruhnya itu dihapus. Kalau dia Islam lagi, gimana amal-amal yang dulu? Nah, enggak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asal dia tobat, tetap dikembalikan. Jangankan dia orang murtad yang dulu memang pernah dia beriman pada Allah, dia pernah baik sekian lama kepada Allah, pada sujud sekian lama kepada Allah, Allah tetap menghargai. Bukan berarti setelah masuk Islam mulai nol lagi gitu, Pak. Ini akan menyebabkan orang itu banyak putus asa kalau begitu. Betul tidak? Iya, bisa menyebabkan putus asa. Orang kafir asli saja, perbuatan-perbuatan baiknya dulu itu saja masuk, Pak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut penjelasan ini seperti itu. Faqad habita amalu. Bahkan fahasuna islamuhu, kalau dia baguskan Islamnya, kataballahu lahu bikulli hasanatin kana zalafaha ay qaddamaha. Kalau dia baguskan Islamnya, setelah dia masuk Islam, setelah dia taubat, dia baguskan Islamnya. Ya namanya membaguskan Islam itu sudah pasti. Ya semua perintah-perintah dilakukan dan dibaguskan. Maka Allah tetap mencatat setiap satu kebaikan itu, kataballahu lahu bikulli hasanatin, setiap kebaikan dicatat oleh Allah. Kana zalafaha, yang sudah terdahulu itu. Tapi hasuna islamu. Ya, dia baguskan Islamnya. Jadi jangan munafik lagi, jangan munafik lagi. Ini kita bersihkan dia Islamnya. Kalau itu dilakukan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap pahala-pahala yang dulu itu diberikan oleh Allah. Yang mengerikan, Pak, ya murtad ini. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut. Ya, siapa orang yang murtad ya dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir itu, wahwa kafir, wa ulaika habitat a'maluhum. Ini yang ditolak amal mereka. Ulaika habitat a'maluhum. Ya, Pak. Tapi fayamut, sampai mati dalam keadaan kafir gitu. Tapi kalau sebelum mati masih sempat dia entah berapa lama, disinilah Maha Pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan." Allah tidak akan mendolimi seorang mukmin dengan kebaikan yang dilakukan.
yu'ta biha fid dunya, akan diberikan balasannya di dunia dengan kebaikan yang dilakukan, wa yujza biha fil akhirah, dan akan dibalas pula di akhirat. Itu kalau orang mukmin. Jadi dua pahala, dunia dapat, akhirat dapat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya, maka Allah akan memberikan makan maksudnya memberikan kenikmatan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia, ya, di dunia Pak, fid dunya, hatta idza afdha ilal akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha, tapi ketika nanti sampai di akhirat maka dia tidak akan punya kebaikan sedikit pun, karena sudah kontan diberikan semua di dunia. Iya, makanya Bapak Saudara sekalian, suka ada orang itu yang kayak merasa iri, enak dong mereka orang-orang kafir itu, semakin enak hidupnya di dunia, ya, duit makin banyak, tempat tinggal mewah, apa segala fasilitas hidup ada, enak mereka, mau apa saja bisa. Oh, itu sawabud dunianya Pak. Iya, itu pahala dunianya saja, mereka tidak punya tabungan pahala akhirat. Nah, kalau kita dua-duanya diberikan, di dunia masih diberikan, akhirat masih diberikan. Ya, mungkin sisa waktunya barangkali kepada pertanyaan Pak. Ini sudah, ya tadi dimulainya sudah hampir 1 jam, tadi 8-10 menit tadi dimulai. Ya Pak, silakan mungkin dengan adanya sisa waktu sedikit barangkali, atau mungkin ada tambahan ilmunya, pertanyaannya, silakan Pak. Ya, jadi ya ini bab terkait dengan sholat itu, ini masih tentang orang yang diwajibkan, siapa saja diwajibkan sholat itu. Masih ada pembahasannya tadi, orang murtad atau orang kafir asli. Bagaimana kalau anak kecil? Nah, ini berikutnya insya Allah. Dan seterusnya, ya, tentang anak-anak yang, atau mungkin orang yang punya penyakit, kadang muncul kadang tidak, kadang muncul kadang tidak, penyakit gila misalnya, kadang datang kadang tidak datang.